Halo semua, selamat datang di channel Goes Healing. Kali ini kita akan membahas bagaimana bersepeda bisa membantu mengobati penyakit paru-paru, serta manfaat bersepeda untuk kita yang memiliki masalah dengan paru-paru. Banyak orang tidak menyadari bahwa bersepeda bisa memberikan manfaat luar biasa bagi kesehatan paru-paru. Mari kita lihat bersama-sama bagaimana bersepeda bisa menjadi salah satu solusi untuk kita mengatasi penyakit paru-paru. Pertama, mari kita kenali beberapa penyakit paru-paru yang umum seperti asma, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, dan fibrosis paru atau penyakit paru-paru yang terjadi ketika jaringan paru-paru rusak dan terluka. Penyakit-penyakit ini bisa menyebabkan kesulitan bernapas, penurunan kapasitas paru-paru, dan mengurangi kualitas hidup kita. Manfaat bersepeda, diantaranya dapat mendorong pernapasan yang lebih dalam dan teratur, yang membantu meningkatkan kapasitas paru-paru dan efisiensi pertukaran oksigen. Dengan bersepeda secara rutin, kita bisa memperkuat otot-otot pernapasan dan meningkatkan kapasitas paru-paru secara keseluruhan. Selain itu, bersepeda juga membantu membersihkan lendir dan partikel-partikel dari saluran pernapasan, mengurangi risiko infeksi dan memperbaiki fungsi paru-paru. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa latihan aerobik seperti bersepeda dapat meningkatkan fungsi paru-paru dan mengurangi gejala penyakit paru-paru. Kita juga akan berbagi beberapa kisah inspiratif dari orang-orang yang berhasil meningkatkan kesehatan paru-paru mereka melalui bersepeda. Kisah John dari Inggris. John adalah seorang pria berusia 45 tahun, yang didiagnosis menderita penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Setelah didiagnosis, John memutuskan untuk memasukkan bersepeda ke dalam rutinitas hariannya, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesehatannya. Selama 2 tahun terakhir, John bersepeda sekitar 30 menit setiap hari. Dia melaporkan peningkatan signifikan dalam kapasitas paru-parunya, lebih sedikit mengalami sesak napas, dan merasa lebih bugar secara keseluruhan. Dokternya juga mengonfirmasi bahwa fungsi paru-parunya telah meningkat. Kisah Maria dari Spanyol. Maria, 55 tahun, adalah seorang guru yang menderita asma sejak kecil. Maria mulai bersepeda secara teratur setelah direkomendasikan oleh dokternya untuk meningkatkan kebugaran kardiovaskularnya. Setelah bersepeda selama setahun, Maria mengalami penurunan frekuensi serangan asma dan lebih mampu mengendalikan gejalanya. Dia juga merasa lebih energik dan kurang stres. Kisah Li Wei dari Tiongkok. Li Wei, 60 tahun, adalah seorang pensiunan yang didiagnosis dengan fibrosis paru, atau penyakit paru-paru yang terjadi ketika jaringan paru-paru rusak dan terluka. Li Wei mulai bersepeda di pagi hari sebagai bagian dari rutinitas kesehatannya. Setelah beberapa bulan, dia merasakan peningkatan dalam kapasitas paru-parunya, dan berkurangnya gejala seperti batuk dan sesak napas. Aktivitas sehari-hari menjadi lebih mudah dijalani, dan ia lebih jarang membutuhkan bantuan oksigen tambahan. Sebuah penelitian yang diterbitkan oleh American Thoracic Society menemukan bahwa aktivitas fisik seperti bersepeda secara signifikan dapat meningkatkan kapasitas paru-paru,
dan mengurangi gejala pada pasien dengan penyakit paru-paru kronis. Pasien yang berpartisipasi dalam program latihan bersepeda menunjukkan perbaikan dalam tes fungsi paru-paru dan kualitas hidup secara keseluruhan. Studi ini menemukan bahwa pasien yang mengikuti program latihan aerobik selama 12 minggu mengalami peningkatan sebesar 15–25% dalam kapasitas paru-paru mereka. Survei dari British Lung Foundation menunjukkan bahwa individu dengan penyakit paru-paru yang terlibat dalam aktivitas fisik teratur, termasuk bersepeda, melaporkan penurunan gejala dan peningkatan kapasitas paru-paru. 75% dari peserta melaporkan merasa lebih baik secara fisik dan mental setelah memasukkan bersepeda ke dalam rutinitas mereka. Dari mereka yang berpartisipasi dalam survei, 60% melaporkan penurunan frekuensi serangan asma dan gejala PPOK setelah berolahraga secara teratur selama 1 tahun. Sebuah artikel dalam European Respiratory Journal mengungkapkan bahwa pasien dengan paru obstruktif kronis atau PPOK yang mengikuti program rehabilitasi yang melibatkan bersepeda mengalami peningkatan signifikan dalam kapasitas paru-paru dan penurunan keparahan gejala dibandingkan dengan kelompok kontrol yang tidak bersepeda. Program ini menunjukkan peningkatan fungsi paru-paru hingga 20% dibandingkan dengan kelompok kontrol yang tidak melakukan latihan fisik. Walaupun data yang sangat spesifik tentang bersepeda mungkin terbatas, namun bukti dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa bersepeda sebagai bagian dari latihan aerobik dapat memberikan manfaat signifikan bagi penderita penyakit paru-paru. Peningkatan kapasitas paru-paru, pengurangan gejala, dan perbaikan kualitas hidup adalah hasil yang konsisten dilaporkan dalam berbagai studi. Tips bersepeda untuk penyandang penyakit paru-paru. Sebelum memulai program latihan bersepeda, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli kesehatan. Mereka dapat memberikan saran khusus, berdasarkan kondisi medis individu dan menentukan intensitas latihan yang aman. Mulailah dengan pemanasan selama 5–10 menit dengan bersepeda pelan. Ini membantu mempersiapkan otot dan paru-paru untuk aktivitas yang lebih intens. Dan juga, jangan lupa akhiri sesi bersepeda dengan pendinginan selama 5–10 menit, juga dengan bersepeda pelan, untuk membantu tubuh kembali ke kondisi istirahat secara perlahan. Mulailah dengan bersepeda pada intensitas rendah. Fokus pada menjaga kecepatan yang nyaman dan hindari kelelahan. Setelah tubuh mulai beradaptasi, secara bertahap tingkatkan durasi dan intensitas latihan. Namun, selalu dengarkan tubuh Anda dan jangan memaksakan diri. Mulailah dengan sesi bersepeda singkat, sekitar 10–15 menit per sesi. Secara bertahap tingkatkan durasi latihan hingga mencapai 30–45 menit per sesi, tergantung pada toleransi dan kondisi fisik. Fokus pada pernapasan dalam dan teratur saat bersepeda. Cobalah untuk menghirup melalui hidung dan menghembuskan napas melalui mulut. Dan latih juga pernapasan diafragma, atau pernapasan perut untuk membantu memperkuat otot-otot pernapasan, dan meningkatkan kapasitas paru-paru. Setelah terbiasa dengan latihan bersepeda, cobalah latihan interval di mana Anda meningkatkan intensitas selama 1–2 menit, kemudian kembali ke intensitas rendah selama 2–3 menit. Ulangi beberapa kali. Manfaat dari latihan interval ini dapat membantu meningkatkan kapasitas kardiovaskular dan paru-paru secara lebih efektif. Dan juga, jangan lupa perhatikan kondisi lingkungan.
Pastikan Anda bersepeda di area dengan udara bersih dan bebas polusi. Hindari bersepeda di daerah dengan tingkat polusi tinggi. Juga hindari bersepeda di cuaca yang sangat panas atau sangat dingin. Pertimbangkan untuk bersepeda di dalam ruangan dengan sepeda statis. Jika bersepeda di luar ruangan tidak memungkinkan, sepeda statis bisa menjadi alternatif yang baik. Ini memungkinkan Anda untuk berolahraga dengan kontrol lebih terhadap lingkungan dan intensitas latihan. Beberapa tips tambahan. Pastikan untuk minum air yang cukup sebelum, selama, dan setelah bersepeda untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi. Gunakan perangkat monitor detak jantung atau perangkat pengukur lainnya untuk memantau intensitas latihan dan memastikan tetap dalam batas yang aman. Saya sendiri menggunakan Smart Health dan Heart Rate Monitor untuk mengontrol detak jantung saya selama latihan. Jika merasa pusing, sangat lelah, atau mengalami kesulitan bernapas, hentikan latihan segera, dan istirahat. Sahabat Goes Healing, bersepeda dapat menjadi cara yang efektif untuk memperbaiki kesehatan paru-paru dan meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi, mari kita jadikan kegiatan bersepeda sebagai bagian dari gaya hidup kita. Ambil sepeda Anda, mari kita bersepeda, dan mulailah merasakan manfaatnya untuk paru-paru Anda. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika Anda merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan like. Silahkan berikan komentar jika Anda merasa ada yang kurang berkenan, atau Anda merasa ada masukan yang lebih baik. Semoga informasi yang kami bagikan dapat memberi inspirasi dan dorongan bagi Anda untuk menjadikan bersepeda sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Sampai bertemu kembali di video kami berikutnya. Tetaplah bersepeda dan tetap sehat. Salam sehat dari Goes Healing.